Halo Bapak, bisa dengar dan lihat saya? Ya, halo. Ya, sudah bisa kok. Ya, sudah bisa dok, ya. Baik Pak, bagaimana Bapak? Apa yang bisa saya bantu nih? Ya, biasa saja dok. Mau rutin periksa tes daya dengar anak saya. Oh begitu. Kemarin terakhir tes untuk usia berapa Pak? Terakhir itu tesnya untuk rentang usia 18 sampai 24 bulan dok. Sekarang kan usianya sudah 27 bulanan. Oh kalau begitu, kita bahas tes daya dengar rentang usia 24 sampai 30 bulan saja ya Pak. Oke dok, oke. Kita bahas kemampuan ekspresifnya dulu ya Pak. Kalau anak Bapak, bagaimana perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan kata lain selain panggilan kepada papa, mama, anggota keluarga lain, atau peliharanya? Oh, sudah dok. Sudah banyak itu kosakata yang bisa dia ucapkan. Kata-katanya sih juga sudah lebih jelas dan mudah dimengerti. Tapi apakah ada minimal ya kosakata yang harus bisa diucapkan dok? Wah, baguslah kalau begitu. Untuk usia di atas 24 bulan, biasanya sih sudah ada 50 kata lebih yang bisa diucapkan. Namun, Bapak tidak harus menghitungnya kok. Itu hanya sebagai patokan. Kalau memang sudah ada beberapa kata dan ucapannya juga sudah semakin mudah dimengerti, itu sudah cukup untuk usia ini. Oh, gitu. Biasanya kata yang sering diucapkan anak seusia anak saya ini apa aja dok? Biasanya sih, mereka bisa menyebutkan nama benda yang sering dilihatnya, Pak. Misalnya bola, sepatu, gelas. Selain itu, anak juga mulai bisa mengucapkan kata dari kegiatan yang biasanya sering dilakukan atau dilihatnya. Misalnya cium, peluk, atau gendong. Kalau mau sesuatu bisa bilang minta, mau, dan kosakata lainnya. Wah, ada banyak sekali ya dok yang sebenarnya sudah bisa diucapkan anak seusia ini. Mantap Pak, memang lonjakan kemampuan bicara dan bahasa terjadinya pada rentang usia ini. Sehingga kalau sudah berusia 24 bulan tapi belum mengucapkan kata yang bermakna, kita harus waspada nih. Karena itu sudah merupakan indikasi anak mengalami gangguan dalam perkembangannya, sehingga memang harus didiskusikan lebih lanjut. Oh, iya dok. Anak saya ini memang sering bilang, apa itu? Dah kucing. Sambil menunjuk itu dok. Itu termasuk kan dok? Iya, itu juga bisa kok Pak. Memang anak usia 24 bulan ke atas biasanya sudah bisa menggabungkan dua kata menjadi kalimat yang lebih efektif. Selain mengucapkan berbagai kosakata, ada satu lagi nih kemampuan ekspresif anak rentang usia 24-30 bulan ini Pak. Yaitu anak diharapkan bisa mengungkapkan kata yang menyatakan kepemilikan. Misalnya, susu kamu, bonekaku. Kalau anak Bapak, apakah pernah mengucapkan kalimat seperti itu? Sepertinya itu saya belum pernah itu mendengarnya dok. Jadi saya kurang yakin anak saya itu sudah bisa atau belum. Memang cara melakukan tesnya bagaimana dok? Tesnya mudah saja Pak. Misalnya, ketika anak sedang memegang sebuah benda, kita bisa bertanya, barang yang dipegang itu punya siapa? Saya sambil putarkan video saja gimana Pak? Oh, boleh dok, boleh. Baik, sebentar ya Pak. Nah, jika kita perhatikan, anak dalam video tadi dapat dikatakan sudah memenuhi dua aspek kemampuan ekspresif anak usia 24-30 bulan, Pak. Pertama, anak bisa mengucapkan beberapa kosakata selain menyebutkan panggilan keluarganya, seperti lagi main boneka. Kedua, anak juga bisa menggunakan possessive pronouns atau kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Ketika mengatakan punyaku, dan punya papa atau punya mama. Kata ganti kepemilikannya itu harus bisa menyebutkan nama yang memiliki barang tersebut atau hanya khusus untuk punya anak itu sendiri dok? Untuk usia anak 27-30 bulan, bisa mengucapkan kepemilikannya sendiri seperti punyaku, mainan aku. Itu sudah cukup untuk usia ini. Karena biasanya kata ganti subjek atau orang yang baru dimengerti adalah aku atau kamu. Nanti ketika anak sudah lebih besar dan mulai mengerti konsep kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, kita, dan kami, baru anak diharapkan bisa mengucapkan kepemilikan orang lain. Misalnya punya dia, punya mereka, punya anak itu. Seperti itu Pak. Oh, ya. Paham dok, saya paham. Nanti coba lakukan tes mandiri di rumah dengan anak Bapak ya. Kalau ternyata anak Bapak belum bisa, masih ada waktu kok Pak untuk memaksimalkan stimulasinya. Sepertinya sudah bisa dok.
Tapi nanti supaya lebih pasti, saya akan coba tes deh. Baik Pak, itulah tadi kemampuan ekspresif yang diharapkan bisa dilakukan untuk anak usia 24-30 bulan. Apakah sejauh ini ada pertanyaan Pak? Sepertinya tidak ada, Dok. Sudah cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita bahas aspek tes daya dengar yang berikutnya Pak. Ya, oke, Dok.